Tidak lama kemudian dilanjutkan lewat video yang terekam lewat media bahwa kita dikejutkan dengan berita duka. Tidak hanya kota Tangerang, bahkan saya dapat tuh video dari Pasuruan, Jawa Timur. Menyebar begitu cepat meninggalnya seorang alim allamah yang mukhlis lahuddin, yang beriman dan beramal saleh, marhum al-maghfurlah sayyikhina wa qudwatina wa murabbi ruhina Kiai Haji Edi Junaidi bin Kiai Haji Nawawi. Itulah kematian, al-mautu ya'ti baghtatan. Ketika kita mendengar berita, membaca berita, menyaksikan berita, saya tidak percaya, takut hoax beritanya, takut beritanya bohong. Maka saya telepon Ketua Umum Majelis Ulama Kota Tangerang, Kiai Haji Baijuri. Benar enggak berita? Lalu beliau katakan, iya memang begini kejadiannya. Karena udah sore waktu itu, akhirnya beliau bilang, kapan sempatnya bisa hadir di tempat ini. Atas nama Majelis Ulama Kota Administrasi Jakarta Barat, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga beliau dalam keadaan husnul khatimah. Beliau sedang berada di tengah-tengah umat yang al-mujahid fisabilillah. Ini betul-betul pejuang yang wafat di dalam kancah perjuangannya. Kalau kata orang Betawi bilang, ini meninggal di kalangan. Cuma tidak cukup sampai situ. Profil beliau yang saya tahu, yang saya kenal beliau, walaupun saya ada di Jakarta Barat, tapi saya sering ngayap juga ke sebelah sini. Bersama beliau almarhum guru kita Kiai Suhaimi, almarhum al-maghfurlah Kiai Basir, dan saudara saya Kiai Haji Baijuri. Maka saya lihat tipikal beliau ini, apa yang memang bahwa majelis ulama pendamping di mana umarah yang mesti sinergi jalannya dengan ulama, dan itulah yang semuanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Beliau berangkat dari pendidikan salafiyah, bukan salafi tapi salafiyah. Manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, diajarkan oleh ulama-ulama salafus salih, kutubul mu'tabarah inda ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi almarhum bisa menerjemahkan dengan keilmuan beliau yang dididik oleh para ulama-ulama salafus salih menjadi pribadi yang wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Bagaimana ulama mewarnai perjalanan tatanan kehidupan yang secara resminya, yang secara eksisnya pemerintahan di republik ini. Kita kenal dengan perjuangan Buya Hamka. Beliau adalah pendiri Majelis Ulama Indonesia tingkat pusat.
tetapi beliau dengan piawai. Kalau ini benar, katakan benar. Kalau ini salah, katakan salah. Tidak as-sakit anil haq, tidak diam ketika itu harus dibicarakan perkara yang hak. Dengan karakteristiknya digantikan oleh almarhum al-Maghullah Kiai Haji Syukri Ghazali, alumni Tebuireng, muridnya Hadrat Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari. Dilanjutkan lagi dengan Kiai Haji Hasan Basri, dilanjutkan lagi dengan Kiai Haji Ali Yafi. Walaupun orang seberang, tetapi beliau adalah juga sosok dan pribadi yang dididik oleh ulama-ulama salafus saleh. Terus sampai dengan Allah yarham almarhum al-Maghullah Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahmud. Ini aneh, ulama yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, tapi beliau menjadi dosen terbaik di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini ulama Indonesia. Beliau wafat, berpindah tangan dengan Dr. Din Samsudin. Tidak lama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kemudian beliau menjadi RI 2. Sekarang adalah Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang juga Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di kota Tangerang ini almarhum sangat mewarnai perjalanan majelis ulama. Ya kalau tidak salah 2 periode, 3 periode. Dengan profil yang santai, profil yang santun, profil yang digambarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini ulama wafat, mautul alim mautul alam, wa man lam yahsan bi mautil alim fa huwa munafiqun. Tidak sedih kalau ada ulama yang meninggal dunia. Ini adalah ciri-ciri dan tanda-tanda orang munafik. Satu-satu perlahan Allah ambil. Zaman Covid banyak ulama yang Allah ambil. Ada yang sempat hitung-hitung jumlahnya puluhan. Almarhum alhamdulillah walaupun aktivitasnya cukup selamat. Guru kita Kiai Ahmad Suhaimi, saya sering ketemu juga di Covid begini juga. Yang belum mereda, kalau sekarang sudah level 2, mudah-mudahan gak ada level lagi, lama-lama pakai level terus nanti bisa jadi adu penalti ini, bisa draw. Sekarang saya tadi ngeri juga masih pakai masker sebab masih protokoler kesehatan. Tapi karena Kiai Eces dan Kiai Juri nggak pakai masker, saya jadi malu pakai masker. Rasulullah tegaskan, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Satu-satu ulamanya dipreteli, dan itu susah cari gantinya. Apalagi kelasnya almarhum Abah Haji Edi. Mohon maaf Pak Wali kalau masih mengikuti virtual, kalau RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun terkadang belum waktunya
masa jabatannya habis, sudah banyak yang menggantikan. 2024 masih lama, tapi sekarang sudah mulai banyak yang kasakus. Jangankan kelas Abah Haji Edi, imam musola aja meninggal susah dari ganti. Yang beliau luar biasa di tempatnya. Dari pondok pesantren Bali Rombeng, dari pesantren Salaf, dengan kepiawaian beliau sebagai pegawai, kembali ke habitatnya. Memang beliau adalah seorang ulama. Dasarnya emas, dimanapun berada tetap emas. Kita malu kalau beliau itu dandanannya ya seperti itu. Kalau kita yang muda-muda ilmunya belum seberapa, tapi kadang-kadang dandanannya udah kayak malaikat. Kedambrang dombrong, anting serebeng, dandanannya beliau santai. Bagaimana caranya mendampingi umarah? Yang kalau dalam ilmu tasawuf kan udah jelek aja kalau ulama berdampingan dengan umarah. Tapi satu sisi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah bukan ulama-ulama kaliber yang mesti mendampingi umarah ketika terjadi sesuatu. Contoh dalam wabah kemarin, orang sholat Idul Fitri tidak boleh, Idul Adha tidak boleh, motong hewan kurban tidak boleh, apalagi Jakarta la ilaha illallah, nggak pakai masker, suruh nyampur sama satpol pp. Kumpul gubernur, wali kota, majelis ulama, DMI tidak boleh sholat Idul Adha kemarin paling berat puncaknya itu karena Jakarta pandemi kasus COVID ini. Tapi tidak ada ulama yang berani, tidak boleh tutup semua masjid, tidak ada. Ya kalau diajak musyawarah kita diam aja. Kalau kita pulang ke rumah, kalau itu masjid tidak boleh sholat Jumat, tidak boleh sholat Id, bisa-bisa dibagelin sama orang kampung. Ulama dengan santai boleh, Pak Kapolda, Kapolres, Pak Gubernur. Setiap kaidah itu pasti ada istisna. Kullu qaidatin mustasnayatun, ada pengecualian. Yang zona merah banget tuh ya nggak apa-apa, takut lagi sholat kelepek-kelepek mati, nyatanya enggak. Harus di RPH motong hewan 1.800.000 baiknya. Mana nggak berani ngurus masjid kalau hewannya banyak, akhirnya dipotong sendiri. Alhamdulillah nggak apa-apa. Ini berkah bimbingan ulama. Bagaimana caranya mensiasati situasi yang genting antara ulama dan umarah, yang keduanya ini apabila baik ini urusan kenegaraan, apabila ini rusak kenegaraan. Makanya tipe ulama seperti almarhum inilah yang perlu dan patut kita yang muda-muda yang masih di bawah beliau umurnya, bagaimana kita ini bisa mendampingi bahwa Indonesia ini adalah mayoritas, tetapi pemerintahan dengan ulamanya bukan paradigma lama begitu. Kalau dulu kan dulu majelis ulama ini dipimpin oleh pensiunan yang sudah pensiun gitu ngurusin majelis ulama. Sekarang enggak, alhamdulillah sudah menyeluruh. Saya pun tahu bahwa Kiai Baijuri ini jadi ketua umum MUI Kota Tangerang dari beliau Kiai Suhaimi. Jadi bukan lagi pensiunan, bukan lagi sebagai mitra pemerintah, hanya bagian duduk, diam, dan duit saja. Sebab kalau MUI ini plat merah,
ada dana hibahnya. Kalau di DKI, wallahu a'lam, Tangerang mungkin lebih gede ini dana hibahnya. DMI, Majelis Ulama jadi anak emas, karena tempat keluh kesahnya para pejabat adalah Majelis Ulama dalam rangka menyelesaikan masalah. Karena memang tugasnya ulama limaslahatil ammah, limaslahatil ummah, lewat masail diniyah waqi'iyah. Ini adalah ulama yang mesti menyelesaikan. Bapak-bapak, saudara-saudara, Masya Allah, kalau kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai warga kota Tangerang sangat-sangat kehilangan dengan kepribadian beliau, seorang ayah, seorang guru. Dengan lemah lembut beliau menjadi seorang panutan yang ini agak sulit. Jadi ada istilah kalau sekarang itu di Jakarta Selatan lagi rame. Jadi kalau pengen gampang kiai, masuklah majelis ulama. Jadi katanya kalau udah majelis ulama udah panggil kiai aja semua. Tapi giliran imamin maghrib ternyata masih kurang bagus juga Fatihahnya. Makanya ini mesti ambil bagian. Orang-orang yang berasal dari pondok pesantren salafiyah, jangan kita kayak mau imamin di musola sama masjid. Giliran imamnya ada 3 mendorong-dorongan. Saking tawaduknya itu. Mangga yang tuaan, mangga yang tuaan. Ntar kalau datang yang lain nggak pakai ngeliat yang tuaan, karena imamnya yang 3 nggak mau, dia main maju aja. Ini harus dipertahankan ini. Sama kondisinya semua majelis ulama di kota manapun di Indonesia mungkin seperti itu. Makanya kita yang salafiyah, yang manhajnya salafus saleh, diajarkan kitab-kitab kutubun mu'tabarah, kita ini membuka diri bagaimana kita mengapresiasikan karya-karya ulama salafus saleh dalam rangka membina kehidupan umat manusia. Dan itu yang mampu menerjemahkan adalah lewat organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia. Kita seiring berjalan. Kalau tidak dan bukan kita yang ambil peranan, maka fardu kifayah ini akan diambil oleh orang lain yang terkadang pahamnya ini selalu dikedepankan arogansinya, tidak tawassut wal i'tidal, tidak ambil kebijakan. Masalah hukum pasti banyak jalan keluarnya. Madzahibil arba'ah, kayak kita ngaji di dalam Misalul Kubra, Ibu Imam Abdul Wahab Sya'rani, hukum itu kadang-kadang yang 3 Hambali, Hanafi, Maliki tidak membolehkan, Syafi'i boleh. Kadang-kadang Imam Syafi'i nggak boleh, Imam Hanafi nggak boleh, Malik nggak boleh. Imam yang satu membolehkan, balik ujung-ujungannya musyaddad, kemudian juga mukhaffaf, faraja'al amru ila martabatain. Makanya mudah-mudahan sepeninggalan beliau, terlebih lagi zuriyah beliau ini mampu menjadi Ibnu Saleh dan juga Majelis Ulama Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Kiai Haji Baizuri Khatib, didampingi dengan para sesepuh. Enak kita yang muda, sesepuh ikut bersama kita dalam rangka meneruskan
perjuangan beliau almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Edi Junaidi bin Kiai Haji Nawawi. Mudah-mudahan kita semua diridhoi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya terlalu berpanjang kalam ini karena masih situasi duka, tapi saya hanya idkhalus surur, diundang oleh Ketua Umum Majelis Ulama Kota Tangerang untuk hadir di tempat ini. Memang mestinya tidak mesti diundang. Alhamdulillah saya sempat malam ini. Apa yang kita lakukan ini semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.